Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa Muhammadan rahmatan lil alamin wa ja'ala fi siratihi qudwatan hasanatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa terlimpah dengan rahmat, nikmat, dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami untuk berbagi dengan menyampaikan sebagian dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya mengenai kepribadian beliau. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang penuh wibawa, bijaksana, dan sangat dihormati. Meskipun demikian, bahwa di balik kewibawaan beliau juga tersimpan kelembutan hati. Juga ada selera humor yang indah pada perilaku beliau. Tentu saja gurauan beliau adalah gurauan yang baik, yang tetap santun, dan mengandung hikmah. Pemirsa sekalian, dalam bergurau, Rasulullah SAW tetap menjaga etika, juga norma-norma kebaikan, nilai-nilai moral, dan tata kesantunan. Beliau tidak menjadikan senda gurau atau candaan sebagai alat permainan atau media olok-olok, cemoohan atau hinaan kepada orang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Tabrani dan Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni la amzah." Artinya sesungguhnya aku juga bergurau. Jadi Rasulullah menginformasikan bahwa beliau meskipun seorang nabi yang dihormati dan berwibawa, beliau juga terkadang bergurau. Tetapi kemudian dalam lanjutan hadis itu, wala aqulu illa haqqan. Akan tetapi dalam gurauan itu, aku tidak mengatakan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah hal yang benar. Sahabat pun ada yang bertanya, innaka tuda'ibuna ya Rasulullah, engkau bercanda dengan kami wahai Rasulullah. Beliau pun menjawab seperti apa yang dikatakan tadi, qala inni la aqulu illa haqqan. Ya, tapi seandainya aku bercanda atau bergurau, aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Artinya bahwa sebagai manusia, Rasulullah juga bergurau atau bercanda, tetapi candaan beliau tetap pada tata, norma, dan etika yang tetap santun dan juga baik. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran norma dan sebagainya. Artinya, dalam bergurau, Rasulullah selalu menjaga nilai kebenaran dari apa yang beliau sampaikan. Beliau tidak menggunakan kebohongan atau kedustaan dalam gurauan beliau. Beliau juga menjauhi tindakan yang dapat menyakiti orang lain atau menyinggung orang lain. Inilah prinsip penting yang membedakan gurauan Rasulullah SAW dengan candaan kebanyakan orang pada umumnya. Memang dalam riwayat yang lain ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang bercanda. Tetapi candaan yang dilarang ini adalah candaan yang bersifat menyakiti orang lain atau merendahkan orang lain atau candaan yang berbau dusta dan kebohongan. Misalnya dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi
dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu mau'idan fatukhlifuhu." Artinya, jangan engkau mendebat saudaramu hanya untuk menunjukkan kekeliruan atau kesalahannya. Dan jangan kamu bergurau dengannya dengan gurauan yang bersifat merendahkan. Dan jangan kamu berjanji suatu janji kepadanya untuk kemudian kamu mengingkarinya. Jadi di sini memang ada larangan untuk bergurau dengan teman kita jika niat gurauan itu bersifat merendahkan orang yang kita ajak bergurau atau mengandung hal-hal yang mungkar yang tidak sepantosnya dan tidak sepatutnya dilakukan. Misalnya mengandung kebohongan, mengandung penghinaan, mengandung ghibah, dan seterusnya. Selain itu, juga ada hadis yang lain, bahwa bergurau, apalagi dengan maksud untuk ditertawakan orang, lalu kemudian berbohong, nah ini termasuk hal yang dilarang. Jadi, dalam hadis yang lain, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i, dari Muawiyah bin Haidah al-Qushairi, diriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lilladzi yuhadditsu bil haditsi liyudhika bihil qauma fayakdzibu." Artinya, celakalah orang yang menceritakan suatu perkataan atau suatu cerita di hadapan orang banyak untuk membuat orang-orang itu tertawa. Lalu ia berdusta dalam ucapannya itu. Wailul lahu, wailul lahu. Celakalah dia, celakalah dia. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah melarang kita untuk mencari perhatian di hadapan orang banyak dengan mengucapkan kata-kata yang bohong, yang dusta, semata-mata untuk mencari perhatian dan simpati dari orang-orang yang kita hadapi. Dengan mengatakan suatu perkataan atau menceritakan suatu cerita, semata-mata agar orang-orang itu tertarik dengan kita, terhibur dengan kita, tertawa dengan cerita kita. Tetapi dalam apa yang diceritakan itu mengandung kebohongan, maka ini termasuk sesuatu yang dilaknat atau sesuatu yang akan mendatangkan bahaya. Pemirsa sekalian, untuk mendapatkan gambaran bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bergurau, maka di sini perlu kita sampaikan beberapa kisah dalam beberapa riwayat tentang gurauan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang tertentu. Misalnya, suatu saat Rasulullah pernah bergurau kepada seorang sahabat yang memintanya bantuan kendaraan untuk ditumpangi. Tentu saja kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan hewan yang bisa ditumpanginya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik diceritakan anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud untuk meminta tumpangan kendaraan. Lalu lelaki itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ihmilni." Wahai Rasulullah, bawalah aku. Maksudnya, bawalah aku dengan kendaraan hewan yang bisa aku tumpangi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Inna hamiluka ala waladina qatin." Yang artinya, kami akan membawamu dengan kendaraan anak unta betina. Nah, ketika mendengar kata-kata anak unta betina, sahabat tadi kemudian kaget dan berkata, "Wa ma asna'u bi waladin naqati." Yang artinya, apa yang bisa aku lakukan dengan anak unta? Maksudnya, bukankah anak unta itu masih kecil? Apakah bisa aku tumpangi sebagai kendaraan? Itu kira-kira maksud sahabat yang mendengar jawaban Rasulullah.
Mendengar itu, faqala Nabi SAW, Rasulullah kemudian berkata untuk menjelaskan maksud dari apa yang dia katakan sebelumnya. Wahal talidul ibila illan nuq, artinya, wahai sahabat, bukankah semua unta itu adalah anak atau dilahirkan oleh unta betina? Nah, Rasulullah ingin menjelaskan bahwa kata anak unta itu tidak harus selalu unta kecil. Semua unta, termasuk unta yang besar, itu hakikatnya juga anak induknya pada zaman dahulunya. Sahabat tadi kemudian mengerti, ternyata yang dimaksud Rasulullah waladinaqah itu tidak salah, bukan berarti Rasulullah akan menyediakan anak unta yang masih belum bisa ditunggangi. Unta besar pun itu juga anak unta betina sebelumnya saat masih kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah bergurau. Artinya, apa yang dikatakan Rasulullah tidak salah. Ketika beliau mengatakan, kami akan membawamu dengan kendaraan anak unta betina. Ini tidak salah. Karena yang dimaksud Rasulullah, semua unta, termasuk yang besar, itu hakikatnya adalah anak unta betina. Anak induknya dulu. Nah, sementara sahabat yang meminta kendaraan tadi, pemahamannya anak unta betina adalah unta yang masih kecil, yang belum bisa atau belum mungkin digunakan sebagai kendaraan. Nah, di sini adalah dialog ini menunjukkan bahwa Rasulullah juga bercanda, dan di sini tidak ada kebohongan, tidak ada penghinaan, tidak ada olok-olok pada orang lain. Tapi dia ingin sekedar memberikan semacam hiburan kepada sahabat yang diajak bicaranya. Pemirsa sekalian, kemudian cerita yang lain yang menunjukkan gurauan Rasulullah SAW adalah sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Hasan Al-Basri yang menyebutkan anna imra'atan ajuzan ja'at an-nabiyya, bahwa seorang nenek tua datang kepada Nabi Muhammad SAW dan memohon. Nenek tua tadi berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha li ayyudkhilani al-jannah. Ya Rasulullah, kata nenek tadi, doakan aku agar Allah memasukkan aku ke dalam surga. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, faqala laha, ya umma fulan, innal jannata la yadkhuluha ajuzun. Jawaban Rasulullah, wahai nenek yang sudah tua, sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh nenek tua. Di surga itu bukanlah tempat hunian nenek tua. Mendengar jawaban Rasulullah seperti itu, bagaimana si nenek tadi? Fanza'ajat al-mar'atu wa bakat. Kemudian kaget si nenek tadi dan menangis. Dhannan minha annaha lan tadkhulal jannah, karena dia mengira bahwa dia karena tua rentanya dia tidak akan bisa masuk surga. Falamma ra'a dzalika minha bayyana laha gharaduhu. Tapi kemudian ketika Rasulullah melihat si nenek tadi sedih dan bahkan menangis, Rasulullah kemudian menjelaskan maksudnya. Annal ajuza lan tadkhulal jannata ajuzan. Bahwa seorang yang sudah tua seperti nenek ini tidak akan masuk surga dalam kondisi yang tua seperti sekarang. Karena apa? Bal yunshi'uhallahu khalqan akhar. Karena nanti meskipun di dunia sudah tua, nanti ketika masuk surga, dia akan diciptakan oleh Allah dalam ciptaan baru. Fatadkhuluha syabbatan bikran. Dan dia nanti di surga akan masuk surga dalam kondisi yang masih muda dan perawan. Watala alaiha qaulullahi ta'ala, dan Rasulullah kemudian membacakan salah satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37
Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara urban atraba. Yang artinya, sesungguhnya kami Allah menciptakan mereka, para perempuan itu dengan penciptaan yang sempurna. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta lagi sebaya umurnya. Nah, inilah cerita bagaimana Rasulullah bergurau dengan seorang nenek tua yang dikatakan bahwa di surga nanti tidak ada nenek tua. Tetapi pemahaman si nenek tadi dikiranya bahwa jawaban itu menihilkan kemungkinan dia sebagai orang yang sudah tua untuk bisa masuk surga. Padahal maksud Rasulullah adalah bahwa siapapun nanti, meskipun orang itu sudah tua, kalau sudah masuk surga, dia tidak lagi dalam keadaan tua seperti saat di dunia, tapi akan diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang baru, yang lebih muda. Kalau wanita akan menjadi muda dan bahkan masih perawan. Nah, ini adalah contoh gurauan Rasulullah yang akhirnya membuat nenek tadi tersenyum dan bahagia, sekaligus menumbuhkan semangatnya untuk lebih banyak beramal untuk bisa meraih surga. Pemirsa sekalian, cerita lain yang bisa menggambarkan bagaimana rasa humor Rasulullah SAW tergambar dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan anna rajulan min ahlil badiyah ismuhu Zahir bin Haram, bahwa diriwayatkan oleh Anas ada seorang laki-laki dari penduduk pedalaman yang penghuni padang pasir bernama Zahir bin Haram. Wa kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadiyah fayujahhizuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yakhruja. Zahir ini biasa memberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiah. Dan sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyiapkan bekal untuknya jika ia hendak kembali ke kampungnya. Jadi Zahir ini adalah penduduk desa atau penduduk pedalaman yang ketika datang ke kota menemui Rasulullah biasanya selalu membawa hadiah. Hadiah tentu saja hasil-hasil pertanian dan mungkin peternakan di daerahnya, di desanya. Begitu juga Rasulullah ketika melihat beliaunya atau Zahir ini mau kembali ke kampungnya, Rasulullah juga biasanya menyiapkan bekal-bekalnya untuk pulang ke kampungnya. Dalam lanjutan hadis tadi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu." Rasulullah mengatakan tentang Zahir ini, sesungguhnya Zahir adalah wakil kita di daerah pedalaman. Dan kita ini yang berada di kota adalah wakil dia yang berada di daerah perkotaan. Dan lanjutan hadis, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa kana damiman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Zahir, meskipun ia adalah orang yang berwajah tidak tampan, artinya berwajah jelek, tetapi ia sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam cerita selanjutnya, fa'atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yauman wa huwa yabi'u mata'ahu. Pada suatu hari Nabi mendatangi Zahir ketika ia sedang menjual barang dagangannya di pasar tentu saja. Fahtadanahu min khalfihi wa huwa la yubsiruhu. Lalu Rasulullah memeluk Zahir dari belakang sementara Zahir tidak melihatnya. Lalu bagaimana reaksi Zahir? Faqala arsilni man hada. Zahir yang tidak tahu siapa yang memeluknya di belakang, Zahir berkata, lepaskan aku, siapa ini? Tapi kemudian faltafata. Kemudian Zahir menoleh ke belakang. Fa'arafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tahu ternyata orang yang sedang mendekat memeluknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika mengetahui bahwa orang yang di belakangnya adalah Muhammad, faja'ala la ya'lu ma alsaqa dhahruhu bi sadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina arafah. Ketika tahu bahwa orang yang di belakangnya itu adalah Nabi Muhammad, apa yang dilakukan Zahir? Zahir justru malah mendekatkan badannya pada dada Rasulullah agar bisa lebih erat dipegang atau dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang dengan nada gurauan, "Man yashtaril abda, man yashtaril abda." Ayo, siapa yang mau membeli budak ini? Siapa yang mau membeli budak ini? Nah, Rasulullah berkata kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Zahir ini adalah budaknya, dan kemudian ditawarkan kepada orang-orang di pasar. Man yashtaril abda, man yashtaril abda. Ayo, siapa yang mau membeli budak ini? Mendengar perkataan itu, Zahir kemudian berkata, "Ya Rasulullah, idzan tajidani kasidan." Artinya, wahai Rasulullah, kalau engkau hendak menjual aku begitu, berarti engkau mendapatiku sebagai sesuatu yang tidak berharga, tidak berarti. Berarti engkau mendapatiku sebagai sesuatu hal yang murah. Karena engkau mau menjual aku seperti itu. Namun Nabi menjawab bahwa ia hanya bergurau. Dan apa jawaban Rasulullah setelah itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakinnaka indallahi lasta bikasidin. Anta ghalin indallah." Wahai Zahir, di sisi Allah kamu tidaklah sesuatu yang murah. Di sisi Allah, kamu sangat mahal harganya. Dengan keimananmu, ketakwaanmu, kebaikan kamu, kamu adalah sesuatu yang sangat mahal. Nah, tentu saja gurauan ini membuat Zahir sangat bahagia. Nah, karena Rasulullah tidak mengatakan menjual dia dengan sungguh-sungguh, tapi hanya sekedar bergurau atau bercanda. Dan pada akhirnya Zahir pun merasa terkuatkan harga dirinya. Karena Rasulullah ternyata mencintainya dan juga menghormatinya. Dan bahkan dikatakan bahwa Zahir meskipun hanya seorang desa dengan wajah yang tidak bagus, tapi dikatakan ia sangat mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, inilah beberapa contoh gurauan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa sahabat. Dari kisah-kisah ini kita bisa belajar bahwa gurauan itu bisa menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang kepada sesama. Namun tentu saja ada syarat yang harus diperhatikan agar gurauan itu tetap pada koridor yang dibolehkan. Misalnya, gurauan itu haruslah tidak mengandung kebohongan, tidak mengandung dusta. Kemudian gurauan itu tidak merendahkan orang lain, tidak menghina, tidak mencemooh, tidak mengolok, juga tidak menggunjing orang lain. Kemudian yang ketiga, gurauan itu tidak mengandung kata-kata yang kasar. Harus tetap disampaikan dengan lembut, tidak membentak, tidak dengan memarahi, tapi tetap dengan kata-kata yang lembut. Kemudian syarat yang keempat, gurauan itu harus mengandung hikmah atau membuat hati orang menjadi senang, gembira, dan bahagia. Dengan demikian, kalau kita mampu melaksanakan candaan dengan kriteria di atas, insya Allah candaan kita tidak mendatangkan dosa, tapi justru akan mendatangkan pahala. Tidak mendatangkan kebencian orang, tapi justru akan mendatangkan rasa senang dan kasih sayang orang kepada kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.